Ini kisah Intel TNI Angkatan Darat yang berhasil disusupkan ke PKI hingga dipercaya Aidit. Ketua PKI, Intel TNI ini juga punya peran dalam operasi penangkapan DN Aidit di Solo. Siapa Intel TNI AD yang berhasil disusupkan ke PKI hingga dia dipercaya DN Aidit tersebut? Dia bernama Sri Harto Atmaji Sumarkijo dalam buku Mendung di Atas Istana Merdeka yang disusunnya. Bercerita, ketika DN Aidit datang ke Yogyakarta, orang-orang PKI kepercayaannya telah menunggu untuk menyelamatkan dirinya. Tanpa diketahui oleh mereka, seorang anggota intelijen Direktorat Khusus Staf Angkatan Bersenjata, bernama Sri Harto alias Liem Han Koen telah menyusup di lingkungan orang-orang PKI yang akan menyelamatkan DN Aidit. Sri Harto disusupkan ke tubuh PKI melalui Serikat Buruh Mesin dan Metal di Purwosari, Solo yang berada di bawah naungan Sopsi. Sri Harto lantas mendapat kepercayaan dari PKI untuk menyelamatkan DN Aidit. Rahasia Sri Harto terungkap sebagai intel ketika dia membuka kartunya kepada Kolonel Yasir Hadibroto, Komandan Brigif 4 Kodam 7 Diponegoro yang pada tanggal 9 November tahun 1965 diangkat selaku pembantu kuasa perang Pekuper, Surakarta. Markas Pekuper sendiri berada di Gedung Loji Gandrung yang ada di Jalan Slamet Ria di Solo. Setelah dapat informasi penting dari Sri Harto soal pelarian Aidit, Kolonel Yasir Hadibroto didampingi oleh Kapten Hartono, Kasih 1 Intelijen Pekuper, membuat rencana penangkapan ketua PKI itu. Sasarannya bukan hanya untuk menangkap orang nomor 1 PKI itu. Sasaran juga menangkap para pengawal dan orang-orang yang melindunginya agar dapat mengorek informasi yang diperlukan sebanyak-banyaknya. Kemudian pada tanggal 12 November sore, Sri Harto menemui Siswadi, seorang anggota Biro Khusus PKI di rumahnya. Siswadi yang juga menjadi pengurus Baperki minta kepada Sri Harto melaksanakan tugas berat yaitu menyelamatkan DN Aidit. Oleh Siswadi, Sri Harto diperkenalkan dengan Sudarmo, seorang pengawal Aidit. Pada saat itu kepada Sri Harto, Sudarmo memberikan rincian tentang pemindahan DN Aidit sehubungan keadaan yang tidak memungkinkan lagi pucuk pimpinan PKI itu berada di tempat persembunyiannya yang lama. Sri Harto diminta untuk mencari tempat persembunyian baru untuk Aidit. Apabila tempat persembunyian yang baru sudah siap, Sri Harto diminta menghubungi Siswadi. Selanjutnya Sudarmo memberikan surat untuk pengambilan DN Aidit. Surat itu berbunyi, jika radio yang diperbaiki di sini sudah selesai, supaya diserahkan kepada pembawa surat ini. Sri Harto kemudian melaporkan secara diam-diam hasil pertemuan itu kepada Kolonel Yasir Hadibroto dan ia mendapat pengarahan dari Kolonel Yasir. Pada tanggal 12 November sore hari, Sri Harto datang ke rumah Siswadi untuk menarik kepercayaan terhadapnya. Sri Harto mengatakan bahwa Siswadi telah termasuk dalam target penangkapan karena Pekuper sudah menemukan daftar pengurus Baperki. Siswadi menjadi panik, karena jika ia ditangkap masalahnya akan meluas dan dapat membahayakan keselamatan DN Aidit. Dalam situasi demikian, Sri Harto memberikan jalan keluar, untuk sementara agar Siswadi menyingkir dahulu. Karena sifat operasi itu hanya dilakukan satu kali. Sore hari itu juga Siswadi dibawa ke suatu tempat di Palur, timur kota Solo, dengan boncengan sepeda motor, sesuai dengan skenario. Maka pada malam harinya di Kampung Kerten dilancarkan operasi oleh ABRI yang dipimpin oleh Kapten Hardio dari Brigif 4. Tengah malam operasi itu dilakukan dengan menggeledah rumah-rumah penduduk. Keesokan harinya Sri Harto menjemput Siswadi dan mengatakan bahwa situasi telah aman baginya. Dengan kejadian itu Siswadi percaya terhadap kemampuan Sri Harto dalam membaca situasi gawat. Selanjutnya Siswadi jadi menurut apa saja saran Sri Harto. Lebih dari itu Siswadi juga menjadi yakin jika DN Aidit berada di tangannya akan aman. Pada tanggal 14 November Siswadi, Sudarmo dan Sri Harto sepakat memindahkan DN Aidit dari persembunyiannya di rumah kontrakan Harjo Martono alias Kasim, seorang anggota Serikat Buruh Kereta Api, SBKA, ke rumah Sri Harto di Kampung Kerten. Selama DN Aidit di Kerten, dilakukan tiling untuk mengawasi, mengikuti dan melaporkan setiap gerakan mereka yang dilakukan oleh Letdan Ning Praitno untuk mengawasi terus-menerus selama DN Aidit berada di situ.
Hal itu untuk mencegah DN Aidit meninggalkan tempat persembunyiannya dengan tiba-tiba. 2 hari kemudian Harjo Martono datang ke rumah Sri Harto dengan naik becak untuk memberitahukan bahwa pada malam hari ada penggerebekan di rumahnya di Sambeng. Termasuk rumah Harjo Martono. Ternyata kejadian itu tidak dicurigai oleh DN Aidit. Padahal penggerebekan yang dilakukan oleh Kapten Hardio dengan dalih mencari senjata itu sebenarnya menurut skenario hanya untuk membuat sketsa rumah Harjo Martono. Keesokan harinya Harjo Martono datang lagi ke rumah Sri Harto dengan mengantar seorang kurir dari Jakarta yang mengaku anggota Cakrabirawa. Ia melaporkan hasil-hasil pertemuan di Jakarta kepada DN Aidit. Selain itu ia menyerahkan sepucuk revolver Colt 38 kepada DN Aidit. Selanjutnya DN Aidit menyerahkan revolver tersebut kepada Sri Harto. "Pakailah perlengkapan ini, selama Bung mengawal saya," kata Aidit kepada Sri Harto. Setelah DN Aidit berada di rumah Sri Harto selama 5 hari, Sri Harto menyarankan agar DN Aidit kembali lagi ke Sambeng. Karena rumah di Kerten akan digerebek. Alasan pindah ke Sambeng, karena di tempat lain belum tentu aman. Dan lagi Sambeng sudah pernah digerebek, sehingga tidak mungkin digerebek untuk kedua kalinya. Saran itu disetujui oleh DN Aidit. Setelah memindahkan DN Aidit kembali ke Sambeng, Sudarmo minta diantar ke rumah Mayor Kaderi, Danyon 444, di Jalan Slamet Riyadi untuk bersembunyi. Siswadi dijemput oleh Sri Harto dan disembunyikan di tempat yang sama. Pada tanggal 22 November pukul 20 rumah Harjo Martono digerebek oleh Brigif 4 di bawah pimpinan Kapten Hardio. Meskipun dilakukan pencarian dengan teliti, ternyata DN Aidit tidak ditemukan. Tetapi bagi Letdan Ning Prayitno dan beberapa orang anggotanya yang terus-menerus mengawasi tempat itu, yakin bahwa DN Aidit belum meninggalkan rumah itu. Kegagalan penggerebekan pertama di rumah Harjo Martono menyebabkan Kapten Hardio ditarik kembali ke posnya. Namun demikian regu pengintai pimpinan Letdan Ning Prayitno masih berada di sekitar rumah itu untuk terus mengawasi. Oleh karena selama pengepungan tidak ada yang lolos dari pengamatan mereka, akhirnya pada pukul 2 Letdan Ning Prayitno memasuki rumah itu untuk memaksa Harjo Martono menunjukkan keberadaan DN Aidit. Setelah Harjo Martono dipaksa dengan kekerasan, akhirnya ia menunjukkan keberadaan DN Aidit, yaitu di sebuah sentong atau kamar yang ditutup dengan almari. Ketika almari digeser oleh Letdan Ning dan Serda Idris Sukardi, terlihatlah Aidit berada di belakangnya. Maka berakhirlah pelarian ketua PKI itu.